ketua gereja khusus, kemudian seluruh saudara jemaat dan seluruh masyarakat di kampung secara khusus dalam lingkungan jemaat GKI Maharoy yang ada di Neta, semua peserta yang saya di sini. Pertama saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita ada dengan Tuhan di masa hidup kita hari ini. Kita menyaksikan bagaimana sejarah yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan kita berterima kasih ya, Tuhan mempersiapkan anak dari kampung kita untuk menelusuri sejarah dari pekerjaan kabar Injil tanah Papua. Beliau yang menjadi seorang akademisi tapi juga menjadi sejarawan dan juga dalam pelaku dalam pekerjaan gereja ini, termasuk juga istri dari Bapak Pendeta yang menjadi pimpinan dari pekerjaan kabar Injil itu sendiri. Kasus kita sulit orang menelusuri sejarah seperti ini. Kita hanya bisa bicara itu secara lisan, cerita dari mulut ke mulut, dan tradisi kita kalau titip cerita pasti lebih, titip uang pasti kurang. Itu jadi tradisi hidup manusia. Titip pesan pasti lebih dari yang disampaikan. Kalau titip uang pasti kurang dari yang seharusnya. Kita menerima apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan, juga dengan beberapa pendeta yang bicara tentang sejarah gereja, sejarah perkabaran Injil, sejarah pendidikan di tanah Papua secara umum. Kita berterima kasih dari Sertani Pendeta Yohan Wali bisa menjelaskan kepada semua kita yang selama ini tertimbun dan tertutup dan juga terlupakan, sekaligus mengajarkan kita juga untuk ketika kita dipercayakan sesuatu hal seperti pimpinan di klasik jemaat, kita juga harus punya catatan-catatan seperti ini. Jumlah kota jemaat yang ada di sini berapa banyak, jumlah kepala keluarga tahun lalu tentu tidak sama dengan tahun ini. Itu juga harus kita catat di luar dari administrasi gereja untuk kepentingan jemaat kita. Marga-marga yang hari ini ada di Blitar, berapa banyak marga. Hari ini kita sedang cari yang tadi disebutkan marga Undi Kleo yang sudah tidak ada, bukan hanya di kampung Neta, mungkin juga ada di Hobong, ada ya, di Hobong ada juga marga yang sudah tidak ada. Terus di Bali mungkin ya ada marga yang dulunya ada, setelah itu sudah tidak ada itu kemana? Jadi transmigrasi kah, jadi apakah, kita tidak tahu. Tapi itu sesungguhnya aset kampung, sehingga kalau disebut margain orang tahu oh, itu dari Neta, tersebut margain orang tahu itu dari Ayapo, itu dari Hobong, marga-marga itu. Sekarang kita bingung, mendeklar ini kita mau sebut dari Sere atau mungkin dari Neta, sementara di tahun yang tadi disebutkan dia ada di sini. Sere ada di Howe pada masa itu. Tuh, jadi ya, terima kasih. Kita tepuk tangan satu kali lagi ya. Saya ini bermimpi-mimpi tentang banyak hal yang beliau sampaikan dan kita bercerita. Lalu bercerita sedikit tentang materi. Lalu beliau kalau dapat sesuatu itu langsung dibagikan, ya, dibagikan ke kami ya, adik-adik dari sisi pendidikan mereka lebih dulu. Kemudian ada buku apa, tolong baca buku ini, tolong lihat ini, karena di situ ada ilmu, ada sesuatu hal yang baru yang disampaikan kepentingan pekerjaan gereja ini. Yang paling terakhir itu hari kemarin
itu beliau mengumumkan ketua klasik Sentani dari pertama sampai yang ada duduk di depan. Saya duduk di depan ini ketua klasik ke-21. Saya mulai dari pendeta Silvibor terakhir di saya. Ada satu yang botol yang beliau dari Koka. Beliau sudah pilih, tinggal lagi, dia terpilih lagi. Jadi ada yang kerja di masa 4 tahun, ada yang tadi kerja di masa 2 tahun kalau ya di masa 2 tahun karena waktu itu konferensi ada 1 tahun 2 kali begitu. Kemudian ada yang di 5 tahun sampai dengan masa kita hari ini dan akan terus berlanjut. Lalu dari sejarah ini kita menemukan bahwa ternyata dari 70 klasis di tanah Papua, klasis Sentani adalah klasis tertua. Bukan kita yang mengaku klasis tertua, tapi sejarah yang membuktikan. Seperti tadi, tahun 1926 tanggal 28 Desember konferensi di Ayako baru Pertumbai pisah. Mereka pergi. Jadi saya beritahu sama beliau, sidang sinode pertama GKI di tanah Papua setelah berdiri sendiri 26 Oktober 1956 itu terjadi di wilayah pelayanan klasis Sentani. Karena waktu itu Jemaat Harapan Abe sekarang dulu namanya Hollandia Biden itu masuk klasis Sentani. Halo, halo, itu lagi. Jadi cikal bakal berdirinya gereja ini menjadi besar tidak terlepas dari peran kita. Ya. Itu yang harus jadi catatan. Tapi ada tanggung jawab juga. Bagaimana kita yang sekarang jadi nenek ini melakukan sesuatu untuk cucu-cucu kita? Apa peran kita? Pertumbai, Ketrom. Ya, sekarang pun semua panggil saya nenek di Sentani. Nenek izin telepon dulu dari Kero, ya, ketua kelas Kero telepon dari izin nenek terbicara. Ini data primer yang dikeluarkan bukan oleh pemerintah Indonesia. Kelapa satu saja dihitung tadi, ya, untuk terhitung mungkin nonton hitung ikan enggak, ya, ayo berapa di akhir, Tenceli berapa, Gowi berapa. Tamoli berapa? Alon berapa itu? Di mana-mana bisa main di air, bisa di darat. Ya, jadi ini luar biasa. Dan ini Bapak Pendeta dari ketua kelas pertama foto sampai ketua kelas terakhir foto semuanya kemarin sudah diumumkan. Semua foto lengkap. Ya, dari Pendeta Setliboran sampai di Pendeta Berjelibu, semua foto sudah selesai, tinggal kita menunggu. Nah, karena itu memang beberapa kampung baru kita seminar di PNS Konde, kemudian kita seminar untuk klasis Sentani, lalu kita juga ada seminar di Asnol, di Asenolola di Harapan, itu juga kita sudah seminar untuk jemput 1 Juli 1928 Bapak Profesor Kaki Sina pergi ke Eropa itu. Kemarin 1 Agustus kami tiba di pemateri Eden di Ayako. Mereka juga rayakan ke 96 tahun tentang Injil tiba di Elim Ayako. Pelaku terakhir yang tercatat itu Bapak Erik Samalo, Guru Erik Samalo. Nah, jadi mengikuti seluruh data primer yang diakui ini, itu kita menemukan bahwa memang seperti yang tadi dijelaskan bahwa Mainari menjadi pemberita pertama tentang Yesus. Bukan orang Sentani yang mengakui, tapi diakui oleh sendiri yang diutus secara resmi dalam melakukan tugas penginjilan itu di wilayah ini. Mereka yang menulis. Karena kita waktu itu hidup dalam masa otoritas adat yang besar. Jangankan cerita tentang
tentang Injil, makan ikan yang menjadi milik Coca-Cola sudah jadi masalah di kamu. Apalagi bicara tentang sebuah cerita baru. Karena itu orang tidak bisa. Yang bawa cerita baru tentang satu kerajaan dan satu kekuatan itu hanya pawai nari ke daerah ini. Karena juga dia datang karena ada kesamaan dari kebudayaan dalam hubungan yang tadi. Orang mau masuk Sentani dari Blitar mau pergi ke Ayah dulu tidak bisa sembarang. Orang ini dia datang dan sampai kampung ini hancur. Kita kenal kasih, tapi kasih yang berlaku hanya di kampung itu. Orang di luar kampung kita itu musuh Sentani itu. Karena itu kenapa orang kasih tanda asal, supaya orang di kampung itu nilai orang baik. Dia sudah kasih tanda bahwa mereka mesti bikin dengan asal. Kalau masuk diam-diam bertobat, karena dianggap pelorok boleh, Yobe jambe boleh dibunuh di masa itu. Nah, dari sejarah yang tadi disampaikan dan beberapa kali ini kita melakukan seminar sebagai pimpinan gereja di sini, setelah kita melihat ini, menetapkan bahwa memang 9 Agustus menjadi hari pekabaran Injil untuk seluruh Sentani. Jadi kita tidak bisa bicara lisan baru kita tetapkan, tidak bisa. Ini data primer yang diakui oleh dunia. Sekarang katanya, itu yang duduk ini siapa yang tahu di tanggalan? Tahu sendiri atau orang tua yang pasti? Semuanya orang yang pastor betul. Tanggal lahir ini 23 Maret. Tahun berapa mama lahir saya? 19. Itu yang saya ingat dari SD. Dan masa kecil mulai mengerti. Mulai dekat tanggal itu sudah kasih orang tua mama itu ulang tahun beli kue, beli ini, beli balon, beli apa, beli pesawat. Ya, dan macam-macam. Maksudnya pesawat mainannya. Macam-macam. Sejak itu kita ingat bahwa tanggal lahir itu hari ini. Bukan saya yang tahu sendiri. Orang tua yang kasih tahu saya dan itu dimasukkan dalam akte lahir, di surat baptis, surat sidik, surat nikah 1, surat nikah 2, terus masukkan. Begitu toh. Jadi kita Injil lahir di Sentani, kita tidak tahu. Orang yang kasih tahu kita di sini. Injil masuk di kampung daerah itu 9 Agustus ya, 1920 ya, 1916 9 Agustus 1916 berita Injil pertama dibawa di Lembah Sentani ini, di Piapa ini. Orang yang pasti itu dari sana belum tertahu. Nah, karena itu untuk itu semua seminar ini itu akan kita, hasil-hasil ini akan kita toki palu menetapkannya nanti di rapat kerja klasis kedua tahun ini. Kita akan bawa ini untuk memberikan surat keputusan sebagai klasis. Badan kerja klasis memutuskan, menetapkan 1 dan seterusnya 2, 3 dan ini sampai tanggal 9 Agustus 1916 pertama kali Injil masuk ke Loki Palu. Jadi kita akan menetapkan semua ini di atas dasar-dasar surat keputusan gereja. Kita generasi ini harus lakukan ini untuk generasi berikut. Dan kita pasti tinggal dalam kebingungan. Ya. Di generasi kita hari ini kita tetapkan rel-rel ini sehingga ke depan orang dan luar banyak sekali yang kawin perempuan Sentani sekarang. Orang Sentani juga sebanyak kawin ke Manado, Jawa, Toraja, karena ini yang Eri. Di ke depan mudah-mudahan kita punya ya, bangsa Sentani ini tetap ada supaya Sentani terus terbawa. Kita tidak tahu berapa waktu akan datang. 200 tahun ke depan dari sekarang mungkin ya marga-marga kita akan hilang, sudah berubah di anak peranakan orang. Yang hanya bisa menyebut bahwa dulu di Sentani ada markas Webu,
pendeta sini ada marga wali dan seterusnya. 300 tahun dari sekarang atau 200 tahun dari sekarang ke depan, kita jadi pelaku sejarah hari ini untuk semua sejarah Injil itu. Jadi itu untuk hari pekabaran Injil. Yang di kampung-kampung silakan ya, mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab orang yang percaya kepada Yesus. Itu sama dengan kita fotokopi ya, fotokopi satu surat menjadi sekian banyak. Mengucap syukur maksud seperti itu. Dari 1 dibuat menjadi 10, dari 10 dibuat menjadi berapa, menggandakan kasih Allah kepada orang lain dalam hidup kita sebagai saksi. Jadi 1 Juli yang mereka membuat di AC itu silakan. Nanti juga ada surat keputusannya sesuai sejarah. 1 Agustus yang tadi nanti dibicarakan baik kalau dong terima kembali ke 1 Juli. Terus netar punya khusus kan dari 1 Juli. Ya, ulang tahun jemaat kembali ke 1 Juli atau memang 1 Juli? 10 Maret. Ya, jadi kalau mau kembali ke 1 Juli sesuai catatan itu dibicarakan lagi dalam sidang jemaat, kemudian dimasukkan rujukan ke klasis Tokipa. Kita tetapkan tentang ulang tahun jemaat yang berdiri. Jadi nanti ini untuk Injil, kemudian untuk ulang tahun klasis Sertani kita sudah ada sejak tahun 1949, tanggal 21 Februari 1949. Ketua klasisnya itu pendeta Seth Libora. Nama yang sekarang mau ada nama di asrama. ISTT di bawah. ISTJ di bawah pada asrama Libora. Nama yang ada abadikan di asrama. Kan orang Sertani, tinggal orang dari negeri lain. Ya, negeri lain maksudnya di Papua. Mereka yang tinggal di sini. Jadi nanti itu berdasarkan konferensi pertamanya. Konferensi penatua pertama yang dilakukan di Yoga 21 Februari ini. Jadi itu nanti ditetapkan sebagai hari ulang tahun klasis Sertani. Jadi peserta saja yang bisa dari netar semua pergi menjemput 9 Agustus besok di raker 2 di Tempapurian. Ya. Kita bersyukur kampung-kampung lain menerima terang dari tempat ini. Tuhan pilih kampung kita. Tuhan mau masuk ke sini, di sini semua blow-blow habis. Lihat celah sedikit yang dia bisa masuk itu ada di sini. Akhirnya Pamai datang lewat netar ini baru bisa berdiri. Pamai datang lewat netar sini baru Injil mulai pergi kemana-mana. Mereka mulai terima, mereka dengar. Jadi sebenarnya Om Saidin kemarin dia bisa kasih tahu orang karena kita mau ibadah itu mereka mulai ceritakan tentang sejarah masuknya Injil Daya. Di situ mereka sebut GLB, Piker, terus ada sampai mereka terakhir sebut Derek Samalu. Jadi kita ini terlahir dari 2 keturunan. Pertama keturunan yang melahirkan nenek moyang kita yang sudah pakai markas biru, marka ini juga pakai tonceng di belakang. Kemungkinan besar ini dengan nama-nama walaupun marka ini. Kemungkinan ya, mungkin dokumen itu sepakat belum. Ya karena dong memberi nama menurut itu, ya, dong memberi nama menurut itu. Moyang kita mungkin akan suatu mungkin dari web ini apa setan apa mungkin ya. Wali tadi mau menjelaskan wali punya bagus kasih rasa kamu dari surga. Ya, jadi kita terlahir dari 2 keturunan. Selain keturunan yang sudah melahirkan kita yang menggunakan marga dan hidup hari ini, tapi keluarga kita ini, kekerabatan kekeluargaan kita ini di dalam Kristus dipindahkan ke dalam keluarga kerajaan Allah itu dengan Bapak Dari dan teman-temannya ini.
Jadi kita terlahir dari struktur nenek moyang yang membawa tentang kehidupan kekal yang datang dari pelaku sejarah ini, sejarah Injil. Selain Gustav, selain Piper, Schneider, dan juga Bama yang menjadi pelaku utama yang melahirkan kita di dalam Kristus, di dalam terang Injil. Jadi mungkin ini sedikit hal yang saya ini bisa tambahkan. Nah, sekarang tuntutan kita adalah setelah 9 Agustus besok kita mensyukuri tentang sekian puluh tahun Injil di Detar dan 1916, besok berapa? 108 tahun Injil dimulai dari tempat ini. Apa yang harus kita lakukan? Pendeta 3 orang yang terpegang, baru 3. Osin lagi besok, mungkin siapa lagi, Ya 108 tahun Yesus datang di kampung Dendani. Tadi dia pulukan itu apa? Punai Walina. Pokoknya kampung Punai Walina itu udah boleh baik-baik kampung ini. Udah boleh baik-baik kampung ini itu bukan kampung kecil. Ini kampung besar. Termasuk buah ekonomi, ya, untuk buah, kemudian juga yoga, kemudian rasim lebau, koi kembur, punai walina, alkoi, elewabo, itu 2 orang turun lagi ke bawah, kabetlo kolonga, apalagi apa, kelaikan masawi di apa itu Sentani Barat, terus pergi ke Kenyam itu satu saja, lagi puluh tadi orang disebut, terus sampai di Gaul Susah. Itu, ini kampung-kampung besar, kampung-kampung yang kerajaan dari Allah itu didirikan di atas Punai Walina di kampung ini, dipindahkan dari seluruh kehidupan yang identikan hidup kekal itu, dibawalah tempat ini untuk menyampaikan kepada seluruh sultan tentang kerajaan Allah yang menjamin hidup kekal pada kita. Jadi mungkin ini sedikit tambahan. Setelah 108 tahun besok, ini Tuhan sudah tinggal dari 1916 sampai hari ini di kampung ini. Banyak kali kita musir dia, tapi tidak pernah begini. Ya, marah, gesir, kita sudah bilang Tuhan kita ada perilaku, tapi dia tidak pernah pergi. Besok 108 tahun Yesus tinggal di kampung ini. Dia bukan hanya datang untuk kasih Injil saja, Yesus sudah jadi margawali di kampung ini. Yesus jadi margatanya di kampung ini, datang sebagai keluarga kita dalam rumah kita, dan dia akan tinggal di sini sampai dari kehadiran dari pertama sampai terakhir itu bergenapi dalam kerajaan. Amin. Bagaimana caranya kita jaga Tuhan supaya pergi lagi ke kampung itu? Sudah 108 tahun Yesus tinggal di sini. Besok kita akan bilang Tuhan tinggal di sini sampai dunia ini berakhir. Karena Yesus tinggal di sini jadi. Yang tadi di data anak-anak yang 4 dan sekolah, dia sudah berubah. Ya, malah di tahun yang lalu untuk itu saya ada perubahan yang sekolah. Karena nenek bilang, mungkin kami bisa jam sekolah. Dan di sekolah berpikir orang yang sesuai dengan orang tua mau, ya, begitu. Jadi anak-anak perempuan sebenarnya kalau saya ikut cerita dari orang
Anak perempuan ini dia pilih diatur oleh orang tua. Dia tidak boleh sendiri-sendiri. Supaya kalau orang tua mau anak ini perempuan ini dikawin keluarga di sana itu langsung sah. Begitu dia terima langsung harus keluar dari rumah. Yang dulu kawin orang Sentani kawin itu kan tidak bisa karena itu dulu terpah. Karena Anwar karena itu yang digunakan waktu itu. Jadi dok mau dikawin di sana, mau tidak kalau istri itu ada di sana. Calon pas kado. Ya. Ondo Ifali cerita sama saya, orang tua bahwa dia mau kawin dan tempat kawin itu umpannya pas kado. Jadi Ondo Ifali dia ramah. Terus orang tua tidak terima dia, akhirnya dia lari ke PNG. Dia tinggal di depan di PNG sampai lama sekali berkembang akibat dari Anwar ini. Ya, jadi mungkin ini sedikit cerita-cerita yang kita pegang, tapi juga keputusan ini akan menjadi keputusan gereja. Ya, bahwa 9 Agustus Injil masuk di Sentani itu dimulai dari Neta. Itu yang nanti kita akan tetapkan di rapat RT2. Selanjutnya, akibat dari keputusan itu akan terlaksana konferensi pekabaran Injil yang pertama itu tahun 2025 nanti. Ya, tahun 2025 kita akan gelar konferensi pertama pekabaran Injil di Sentani. Nanti Ondo akan hadir membicarakan tentang semua yang tadi itu. Lalu ketetapan-ketetapan itu akan terjadi secara Sentani, Timur, Tengah sampai Sentani Barat. Begitu. Kita bertahan untuk tidak boleh berpisah ya, tidak boleh berpisah, tidak boleh bermekar, supaya kalau anak dari Sentani Timur di sini naik gubernur masih terikat di Sentani Tengah dan Sentani Barat untuk memberi dukungan. Kalau kita berpisah itu akan menjadi sedikit dan orang lain akan menduduki bagian-bagian penting di pemerintah yang harus diikuti oleh anak-anak Sentani. Apalagi tentang caleg, tentang bupati, gubernur, begitu. Di negeri ini kita anak-anak jadi pimpinan. Ya, kita ingin tumbuh sebesar dan banyak ribuan sarjana hari ini di Sentani. Sampai kita sudah punya profesor ya, profesor. Kita sudah punya doktor. Pak Freddy apa? Profesor ya, baru satu ini. Seluruh Sentani profesornya baru satu, Pak Soto. Ya, di Sorong sudah banyak sekali orang pinjam profesor. Tapi ya mungkin juga Tuhan kasih kita satu supaya kita juga hormat dulu. Setelah itu baru yang belakang. Terlalu banyak lagi pinjam. Ini sedikit yang bisa saya tambahkan untuk kita. Sekali lagi kita tepuk tangan bahwa 9 Agustus 1916 pertama kali Yesus datang ke bumi Sentani lewat kampung Neta. Tuhan memberkati.